Salam kenal Pak Bani. Ya, Ini selamat malam. saya manggilnya Bapak atau Mas atau apa ya? Enaknya Mas aja. Oh, Mas Bani. Oke, oke. Ya, siap. Oke, siap. Alhamdulillah udah ada sekitar 14 orang ya yang bergabung malam ini. Masya Allah. Kita, Alhamdulillah. Ya. kita tunggu sampai pukul 20.00 mungkin ya, Mas. Oh, boleh, 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 Sambil boleh. nunggu yang Siap, lainnya siap kalau bergabung. gitu. Kayaknya Boleh, boleh. baru Atau sambil selesai selasa kopi mungkin ya. atau cemilan, silakan, silakan. Iya. Ah, itu dia. Ya, untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, mungkin bisa dikondisikan username-nya dengan mengisi nama dan lembaga ya, biar kita tahu dari lembaga apa, biar kita bisa paham seperti itu. Terus selama nanti berlangsung, dimohon kalau yang memungkinkan untuk bisa on cam ya, karena dengan on cam itu adalah salah satu adab kita menghormati pemateri kita ya, seperti itu. Oke. Ini materi malam ini menarik nih. Kayaknya teman-teman eh, PR atau teman-teman Markom harus tahu nih ya, Mas, tentang materi ini. Ya, betul sekali karena mau bagaimanapun kondisi sosial maupun media itu memang cepat banget berpengaruh ya. Terutama tahun-tahun ini. Jadi selama pandemi, era era pasca pandemi, itu semua berubah. Tadinya cetak berubah jadi online. Yang tadinya media TV berubah jadi kanal YouTube. Ya. Bagaimana mensiasati teman-teman untuk apa ya sama-sama untuk mendongkrak eh, sebuah brand image atau citra dari lembaga tersebut. Oke, ini sambil kita sapa-sapa aja nih ya, Mas, yang udah hadir. Oh, Eh, siap, siap, siap. ada Ibu Iis Istiqomah. Assalamualaikum, Ibu. Dari mana, Ibu? Oh, mungkin belum bisa on mic mungkin ya. Terus ada Pak Imam. Selamat malam, Pak Imam. Ada siapa lagi nih? Ada Ibu Tiara Insan Madani Jambi. Masya Allah, selamat malam Ibu. Ini apa sama admin di mute semua mungkin ya? Teteh admin mungkin bisa tolong dikondisikan supaya peserta bisa on mic. Oke, ini ada Mbak Ulfa. Mbak Ulfa dari mana Mbak Ulfa? Boleh on cam dan on mic-nya kita sapa-sapa dulu. Ayo, oke, bisa on cam. Oke, terus ada Mbak Lailatul. Selamat malam, Mbak. Dari mana asal lembaganya, Mbak? Oh, nggak bisa open mic ya? Oke, nggak apa-apa. Ada, ini ada yang on cam. Ini Bapak Devi Firdaus. Selamat malam, Bapak. Assalamualaikum. Dari lembaga mana, Pak? Um, Bentar. Iya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Yayasan Baitul Salam Oh, di mana itu, Pak? di Pamanukan, Subang. Oh, Pemanukan. Masya Allah. Masih deket-deket ya, Pak? Iya.
Terus ada kita sapa lagi ada Mbak Vera Meika. Selamat malam Mbak Vera. Assalamualaikum. Ya, selamat malam, Mbak. Ya. Dari lembaga mana Pak? Mbak. Lagi dari Lasis Jateng. Oh, Las Jateng, Masya Allah. Ya, selamat Ya, bergabung di Sosial Akademi ya Mbak. Ini udah ikut dari yang episode pertama belum Mbak? sayang sekali baru pertama ini Mbak infonya, jadi baru ikut pertama Ah, ini. oh, baru ikut pertama, iya. Insya Allah nanti ikut terus ya Mbak ya. Insya Allah kita akan rutin tiap Ya, bulan insya ada. Allah. Mm-mm. Baru masuk grup, insya Allah nanti update. Ya, siap. Salam kenal Mbak. Ya, sama-sama Mbak Rika. Ini ada di kolom chat dari Mbak Ulfa dari Jati Padang Pasar Minggu. Tangganya dompet duafa, Masya Allah. Salam kenal Mbak Ulfa. Salam kenal Mbak Rika. Salam Iya, kenal semua. kayaknya ini ada teman-temannya Mas Bani ini ya, pada diajakin. Siap-siap. Oke, terus ada siapa ini? Sapa-sapa lagi. Oh, ini ada Teh Eli. Teh Eli ini ya, apa? Penyimak setia kita selalu hadir setiap episodenya. Assalamualaikum Teh Eli. Terus ada ini Mbak atau Mas ya, Tretan. Ini dari mana ya? Tretan. Tretan dari Madura, Oh, dari Madura, Masya Allah. Dari lembaga apa, Pak? dari LMI, 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 Masya Allah. Selamat. LMI itu apa? Lembaga Manajemen Infak. Manajemen Infak, Masya Allah. Selamat bergabung di Sosial Akademi ya, Pak. Kita sama-sama belajar bareng di sini. Ya Mbak, Masya Allah. Ya. Oke, Pan, eh, apa mau minta dikondisikan lagi ya username-nya, dibuat nama dan asal lembaga biar kita bisa saling tahu, saling kenal gitu ya. Kayak gitu. Terus selama nanti webinar berlangsung, eh, kalau yang memungkinkan on cam, boleh on cam ya sebagai bentuk adab kita terhadap pemateri kita gitu ya. Kayak gitu. Oke, karena udah jam 8:01 nih, kita mulai aja ya, Mas Bani. Oke, siap, Mbak Rika. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan malam yang kalau di sini di daerah saya tuh lagi hujan gitu ya. Ya, kita eh, gitu ya, saya bisa membersamai teman-teman semua, Bapak Ibu untuk belajar bareng gitu ya, untuk mengembangkan lembaga kita, untuk sama-sama meningkatkan lagi gitu ya pencapaian kebaikan kita di lembaga kita gitu. Salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Eh, terus saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di Sosial Academy, yang sudah selalu mengikuti Sosial Academy. Sekarang kalau nggak salah udah di episode kelima. Jadi kita baru mulai launching di awal Januari. Sekarang Alhamdulillah udah masuk episode kelima ya. Seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tema tentang bagaimana membangun citra positif lembaga gitu. Nah, soalnya lembaga yang sudah terkenal karena dia itu apa ya, terkenal baik oleh donatur gitu ya. 80% donatur itu akan cenderung berdonasi ke lembaga itu gitu. Nah, terus bagaimana sih cara media relasi untuk membangun donatur bisa percaya sama lembaga kita. Nah, sekarang kita akan belajar bareng dari Mas Bani dari Dompet Duafa ya Mas. Kalau boleh tahu, boleh diceritakan Mas bagaimana sepak terjangnya selama di lembaga filantropi? Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Waalaikumsalam. Bani. Kebetulan saya diamanahkan oleh Dompet Dova sebagai Public Relation Dompet Dova selama 11 tahun. Oh, Dan Masya Allah. ini kita enjoy aja ya. Jadi nggak usah Ya, tegang semua. Kita enjoy sambil ngopi-ngopi. Karena kalau dibilang eh, momentum PR ada kapan ya banyak lah gejolaknya karena apa ya kalau dibilang itu ya lembaga Dompet Dova tidak lepas dari namanya sebuah permasalahan baik itu di mm-mm. eksternal maupun di internal. Nah, bagaimana kita menyikapinya ya salah satunya adalah kita untuk apa ya, mengkoridor diri kita secara dini apa saja yang menjadi problem baik itu di eksternal maupun di internal. Pastinya tentu ada begitu. Apa saja konflik-konfliknya banyak lah rumornya. Oh, misalkan kerjasama dengan media si Anu nggak boleh nih terlalu ini terus kenapa harus medianya ini? Nah itu apa ya sebuah sebuah perbedaan pendapat cuma terlalu mencuat ke permukaan juga nggak bagus gitu. Ah, Nah oke. terus juga Udah. banyak lah pokoknya segala macam hal yang harus sebenarnya kita juga membatasi diri ya dalam artian eh, sejauh mana konflik itu ada, nah sejauh mana juga kita untuk mengantisipasi sejak dini terhadap konflik-konflik yang ada di lembaga kita seperti itu. Masya Allah udah ini banget ya Mas, udah tahu banget, udah 11 tahun berkecimpung di PR gitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, Iya. eh, Hmm. tanpa berlama-lama kita langsung aja nih. Saya persilahkan layar dan ininya kepada Mas Beni untuk menyampaikan materinya mengenai media relasi untuk membangun citra positif lembaga. Siap. Ya, Siap, silakan Mas terima Beni. kasih Mbak Rika. Terima Ya. kasih semua teman-teman yang sudah hadir malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya, Public Relation dari Dompet Duafa. Uh, Nama saya Bani. Kebetulan saya juga bagian dari anggota Perhumas, Perhimpunan Hubungan Masyarakat, dan beberapa memang giat saya juga berkecimpung di berbagai kampus ya gitu dan ada kepercayaan juga alhamdulillah menjadi uh, pendamping dosen di salah satu universitas di Jawa Barat dan hal-hal yang ingin saya sampaikan pada malam ini adalah bagaimana sih kita sebagai lembaga filantropi untuk membangun sebuah citra atau brand image itu sendiri. Apalagi kita masih terbilang baru ya. Kalau dibilang sebagai lembaga filantropi gitu, mungkin sekitar 5 tahun, 10 tahun. Bagaimana sih cara mengembangkan pola terhadap donatur untuk meyakinkan si donatur, oh ternyata lembaga ini juga keren, ternyata lembaga ini punya kredibilitas yang cukup disegani gitu. Bagaimana cara merangkul masyarakat-masyarakat supaya untuk menjadi donatur loyal. Nah, ini ada beberapa kriterianya, ada beberapa triknya juga. Mungkin Mbak Rika silakan untuk men-share presentasi yang saya setelah share sebelumnya. Oke, baik, bentar Mas. Oke. Oke, lanjut ke slide 4 aja. Nah, ini dia. Ini ada beberapa. Nah, ya, slide keempat. Oke, sebelumnya. Nah, sip. Oke. Terima kasih, Mbak Rika. Ya, ini bagaimana kita membangun citra komunikasi. Nah, citra komunikasi itu ada 4 jenis citra. Pertama, the mirror image adalah merupakan
cara perusahaan menafsirkan citra organisasi tersebut dilihat oleh halayak eksternal. Jadi kalau dibilang mirror image ini adalah eh, perusahaan menafsirkan organisasi, misalkan lembaga kita, filantropi kita, itu apa sih yang eksternal akan dikenal gitu? Apa sih yang bakal donatur akan kenal terhadap lembaga kita gitu. Sorry itu sih ya, misalkan kita bicara tentang Basnas gitu. Basnas ada sebuah image atau citra itu adalah warna, otentik warna. Dari lembaga-lembaga zakat kan punya otentik warna tersendiri. Nah, itu yang menjadi perusahaan menafsirkan, oh udah citra warna ini untuk diunggulkan. Jadi teman-teman di lembaga filantropi ini bisa ngambil poin pertama adalah the mirror image. Bagaimana warna itu bisa ditonjolkan, bisa diutamakan dalam apresiasikan diri kepada donatur. Jadi donatur akan melihat, oh kalau misalkan kuning hijau berarti Basnas. Oh berarti kalau misalkan oranye berarti rumah zakat. Seperti itu. Itu adalah the mirror image. Gitu. Nah, sementara the current image adalah citra terkini organisasi perusahaan yang sedang mencuat di publik. Nah, ini lagi. Nomor dua adalah the current image. Nah, current image ini membangun cerita bagaimana memposisikan lembaga filantropi kita itu dalam artian dia mempunyai brand tersendiri. Dalam artian di sini adalah ada otentik tersendiri. Jadi kalau misalkan terkininya apa sih gitu, isu apa yang ditonjolkan apa gitu, public figurnya siapa gitu. Itu biasanya nomor dua adalah the current image. Jadi orang akan melihat oh ternyata artis artis si A ternyata sangkut pautnya dengan lembaga filantropi A gitu. Artis si B misalkan public figure si B sangkut pautnya dengan uh, lembaga B. Nah, seperti itu adalah poin yang the current image. Jadi citra terjadi misalkan ya, misalkan tagline. Nah, itu salah satu tagline. Tagline itu misalkan kalau zakat adalah bla 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 bla. Nah, itu ada tagline tersendiri. Oh, ternyata lembaga lembaga si A ternyata zakat tagline-nya itu. Nah, itu menjadi sebuah image tersendiri di dalam suatu periode tertentu gitu. Nah, lalu ada yang ketiga adalah the wish is match. Nah, citra ini diimplementasikan sesuatu hal yang baik. Misalkan kalau di sini adalah produk ya, tapi kalau di lembaga kita itu bagaimana sih publik memperoleh informasinya. Jadi kalau balik lagi ya, the wish image ini adalah contohnya misalkan si lembaga ini eh, melihat pasar di masyarakat, apa sih yang masyarakat inginkan, apa sih yang masyarakat eh, apa ya mau terhadap ke lembaga kita gitu kan. Nah, memprestasikan masyarakat ini itu dilihat misalkan eh, si lembaga ini mempunyai produk apa sih gitu. Kalau misalkan si Basnas atau misalkan si Rumah Zakat ada launching misalkan eh, tabungan beras misalkan. Nah, itu menjadi image tertentu atau visi image ini gitu loh. Jadi ada produk produk knowledge yang dikenalkan dan menjadi satu icon tertentu di lembaga tersebut. Itu adalah the wish image seperti itu. Dan ada multi image. Nah, multi image itu adalah uh, biasanya ini perusahaan atau lembaga biasanya udah terbentuk citra yang lama sekali dan kalau dibilang ini benar-benar orang udah mengenal gitu, tapi dia misalkan udah terbentuk lama, terus dia ingin berubah nih dari image image tersebut gitu. Contoh misalkan perubahan yang terjadi pada Bank Raya, tapi kan menjadinya BRI, the komponen BRI, tapi orang akan mau image itu adalah BRI
gitu. Itu contoh dari perbankan. Mungkin kalau dari lembaga misalkan salah satunya mungkin ada lembaga yang berubah, tapi dia konten atau misalkan ikonnya tidak berubah gitu dari awal. Nah, masyarakat akan mengenal ya si awalnya itu, bukan yang baru seperti itu. Itu adalah demotivating image. Jadi anggapan masyarakat yang dimana mempunyai pandangan yang sama, pandangan yang sama, cuma cara berpikirnya berbeda-beda seperti itu. Ini kita sambil ini ya, sambil ada pertanyaan-pertanyaan yang mau aja silakan. Lalu bisa dilanjutkan, Mbak Rika, di slide berikutnya. Nah, ini penting sekali ya di dalam membuat sebuah lembaga, dalam artian membangun sebuah citra atau membangun brand image yang terjadi di masyarakat. Bagaimana sih citra itu bisa berdiri, image itu bisa berdiri gitu. Bahkan, sorry itu sih, beberapa lembaga yang sudah menahun, sudah puluhan tahun, bahkan sudah berdiri lama, itu bisa hancur seketika tanpa melihat strategi yang dia buat, atau misalkan tanpa melihat pola-pola keinginan masyarakat yang seolah-olah ya udahlah kita lanjut dengan tipikal masyarakat yang seperti ini gitu. Nah, itu sebenarnya itu menjadi apa ya? Kalau dibilang akan menjadi kemunduran dari sebuah lembaga gitu. Amat sayang ketika teman-teman atau misalkan masyarakat-masyarakat yang notabene harusnya dirangkul atau diajak atau menjadi donatur terbarunya dari lembaga tersebut kurang terwadahi. Nah, itu amat sangat disayangkan. Nah, bagaimana strategi membangun citra tersebut? Nah, ini di sini saya ambil ada 9 strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan citra positif, terutama untuk lembaga filantropi. Pertama adalah pelayanan unggul. Nah, ini kita sebagai lembaga filantropi. Nah, salah satu hal yang paling terpenting adalah pelayanan unggul, gitu. Bagaimana kita bisa mengeksploitasi terhadap layanan-layanan kita untuk apa ya, membaguskan diri kita kepada donatur, gitu. Dalam artian, ketika nanti donatur itu pasti akan merespon, oh ternyata layanan kita, layanan si lembaga ini bagus banget ya, gitu. Layanan ini cepat sekali ya gitu, tanpa tedeng aling-aling atau tanpa sorry itu sih tanpa alasan lah gitu, tanpa catatan tertentu gitu. Misalkan ditelepon misalkan, Pak bisa saya bisa donasi sekian gitu, minta bantuannya Pak gitu. Wah, mohon maaf Bu, nanti ada keterlambatan. Nah, itu udah menjadi catatan sebenarnya buat teman-teman filantropi. Donatur akan apa namanya menjadi berpikir 2 kali menggunakan jasa lembaga kita untuk melayani pelayanan siswa ya, kayak gitu. Misalkan dia mau zakat ke counter gitu, tiba-tiba yang punya counter misalkan ke toilet tanpa ada teman yang ganti misalkan, atau misalkan dia mau ke toilet, mohon maaf saya mau ke toilet sebentar ya gitu, atau misalkan lama gitu. Nah, itu udah menjadi hal yang minus lah di mata donatur. Atau misalkan sorry sorry itu sih misalkan eh, apa namanya udah ngantri lama ternyata nggak dilayani gitu, donaturnya malah dicuekin atau misalkan nggak diajak ngobrol. Nah, itu bakal menjadi hal negatif bagi lembaga filantropi tersebut. Jadi kalau misal semaksimal mungkin bagaimana kita melayani donatur sebisa mungkin, secepat mungkin lah gitu. Karena donatur ini adalah salah satu fondasi kita ya, dalam artian untuk uh, ke depan. Karena dari donatur ini biasanya dari mulut ke mulut gitu loh. Oh, aku misalkan dia punya satu komunitas, dia punya kelompok tertentu, dia akan masif gitu, dia akan masif berkomunikasi ke teman-teman yang lain. Pada dasarnya ya aku kemarin zakat atau donasi ke lembaga ini loh, pelayanannya bagus, pelayanannya cepat, terus kita juga didoain gitu. Nah, itu menjadi respon positif gitu, itu poin yang pertama.
Nah, kita bicara poin yang kedua, kualitas produk atau layanan yang konsisten. Nah, ini sangat sulit sih kalau dibilang yang bagaimana kita bisa bilang konsisten. Nah, ini balik lagi ke jati diri lembaga kita gitu. Kita mau sejauh mana sih membangun sebuah citra positif ini gitu. Karena layanan yang konsisten ini cukup cukup apa ya kalau dibilang uh, cukup mempunyai rintangan lah gitu. Kalau dibilang berat enggak, tapi rintangannya banyak gitu. Konsisten seperti apa misalkan layanan zakat atau infak atau sedekah yang tadinya 24 jam tiba-tiba kok jadi batasnya jam kerja aja 9 jam. Nah, itu bisa menjadi tolak ukur. Terus misalkan jemput zakat, misalkan teman-teman ada layanan jemput zakat atau teman-teman ada yang kolek zakat misalkan door to door misalkan. Nah, tiba-tiba uh, kendala nih, misalkan kendala teknisnya, misalkan si A ternyata nggak bisa ngambil jakatnya. Nah, itu harus ada uh, apa ya kalau dibilang tuh harus ada uh, manajemen juga yang bisa mengatur dalam artian untuk jemput jakat dan lain-lainnya seperti itu. Nah, lalu poin ketiga dari transparansi dan integritas. Nah, ini poin ketiga ini sangat penting karena kita juga di lembaga filantropi yang dimana menjaga trust ya, kepercayaan, dan salah satu kepercayaan itu yang tidak bisa dijual belikan. Seperti amat sangat sayang ketika kita-kita yang sudah membangun trust setinggi-tingginya ternyata ada yang tidak transparansi, itu akan menghancurkan bukan hanya lembaga itu tapi lembaga lain-lainnya yang kecil-kecil segala macam gitu. Nanti yang ada malah masyarakat atau publik akan bertanya-tanya, ini lembaga ini transparansi nggak sih? Lembaga ini integritas nggak sih? Nah, Ya besok biar nah ini ini akan apa ya? Kalau setidaknya teman-teman akan melihat donatur atau masyarakat nyaman nggak sih, percaya nggak sih dengan filantropi yang kita kembangkan ini gitu. Ini poin ketiga sangat penting sekali dalam kehidupan kita di dalam lembaga filantropi. Lalu yang keempat, tanggung jawab sosial dari lembaga. Jadi di lembaga kita atau trust kita ini harus ada tanggung jawab sosialnya dalam artian bagaimana kita bisa mengelola program-program atau apa namanya agenda-agenda sosial kita kepada masyarakat, baik itu masyarakat sekitar maupun dengan masyarakat yang lebih luas gitu. Misalkan kalau misalkan ada program-program yang sifatnya long term atau short term, nah itu teman-teman tetap harus dipublikasi karena itu bagian dari transparansi yang tadi di poin 3 gitu. Dan ada tanggung jawab sosial teman-teman, bagaimana dana yang disalurkan itu benar-benar amanah sampai ke bawah, sampai ke penerima manfaat. Nah, ini juga menjadi apa? Menjadi sebuah pengikat citra kepada si donatur yang tadinya baru pertama kali atau baru mengenal lembaga kita. Nah, itu akan menjadi trust gitu loh. Akan menjadi reward tersendiri bagi kita. Alhamdulillah ternyata donatur ini si A percaya terus sama kami gitu, dan akhirnya dengan mereka 1, 2, 3, 4 orang akan bergabung dengan kita gitu. Lalu keterlibatan komunitas maupun pemangku kepentingan. Nah, ini juga kita juga nggak bisa memandang sebelah mata ya komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita. Jadi otomatis teman-teman juga harus punya apa ya, lingkup komunitas yang majemuk lah gitu. Kalau bisa semua dirangkul gitu. Nah, kenapa keterlibatan komunitas ini sangat penting? Karena sekarang zamannya sudah berkembang, zamannya sudah tidak lagi penyekatan dalam artian si A dengan si A, si B dengan si B, tidak bisa seperti itu. Sekarang udah zamannya era globalisasi, era yang dimana kita mempunyai apa ya, wadah yang lebih besar lagi gitu dengan batasan-batasan atau koridor-koridor dari kaidah lembaga filantropi kita masing-masing seperti itu. Jadi keterlibatan komunitas dan apa namanya
skop-skop yang lebih luas lagi ini juga harus dirangkul bersama-sama. Lalu ada inovasi yang terus-menerus. Nah, lembaga filantropi juga harus mempunyai inovasi, apalagi sekarang namanya ada AI ya, eh, artificial intelligence. Nah, jadi basis AI ini harus juga dikembangkan oleh teman-teman filantropi. Kita juga nggak melulu dalam artian, oh filantropi ini uh, yang apa namanya, yang orang lihat adalah uh, misalkan apa ya, kalau dibilang itu eh, ada keputus lah, ada keputus dalam artian lo citranya tuh cuma ini saja misalkan gitu, nggak ada inovasi, misalkan tambahan, misalkan ada ikon itu, misalkan kalau di kita lihat ya di Indomaret misalkan ada Sidomar gitu, terus kalau di Alfamart ada siapa, jadi ada ikon tertentu yang bisa untuk menarik masyarakat minat datang ke lembaga filantropi kita gitu. Lalu juga ada inovasi-inovasi terkait dengan program-program yang lembaga filantropi jalani gitu. Jangan sampai masyarakat jenuh, kok basisnya cuma itu aja, kok basisnya dengan apa namanya, uh, kelolaannya seperti itu aja, misalkan gitu. Misalkan kayak uh, penyaluran sembako. Nah, sembako itu kan bisa dirangkap ya, misalkan atau misalkan ada penyaluran apa gitu. Nah, itu bisa di apa ya, gimmicknya bisa dirubah lah sekreatif mungkin atau dikemas dalam sekreatif mungkin. Nah, itu teman-teman juga bisa apa namanya, pikirkan bersama-sama di dalam lembaga filantropi seperti itu. Lalu ada manajemen reputasi online. Jadi di sini harus ada, karena perkembangan online, karena perkembangan sosial media, teman-teman harus punya reputasi juga dalam artian bagaimana tata kelola sosmed, tata kelola campaign-campaign digitalnya. Nah, ini harus punya punya standar sendiri ya, karena lembaga filantropi ini beraneka ragam. Saya salut di Indonesia. Coba kalau misalkan, sorry itu sih ya, di negara-negara lain yang uh, sifatnya cuma satu lembaga filantropi. Nah, itu amat apa ya? Amat kurang lah kalau dibilang. Nah, kalau ini di Indonesia, ini bisa menjadi sebuah apa ya? Sebuah eh, kerjasama atau kolaborasi antar lembaga-lembaga filantropi untuk saling mengisi kekurangan. Dan ini manajemen reputasi online juga harus melihat sejauh mana lembaga-lembaga filantropi ini bergerak di kanal-kanal atau ruang sosial media seperti itu. Lalu ada pelatihan karyawan. Nah, ini dalam membangun citra positif, ini nggak hanya dari eksternal tapi dari internal. Bagaimana lembaga filantropi ini teman-teman bisa mengembangkan skill atau daya-daya SDM-nya teman-teman miliki gitu. Kalau misalkan ya, kalau di PR atau di kami sendiri ada pengembangan pendidikan tentang terkait PR, terkait media relation. Nah, itu teman-teman bisa mengembangkan lebih banyak skill-skillnya, lebih banyak daya ciptanya seperti itu. Dan sebagai lembaga filantropi harus harus mempunyai apa ya, uh, kepekaan terhadap perubahan sosial atau dinamika sosial yang ada di masyarakat seperti itu. Lalu ada krisis manajemen konflik yang sangat efektif. Nah, ini juga dari lembaga filantropi juga harus mempunyai apa ya, peranan dalam artian satu tim, atau kita menyebutnya teamwork kalah gitu dalam menghadapi krisis. Jadi bukan hanya individu masing-masing atau si A si B ya kan, ketika ada permasalahan konflik yang mengatasnamakan lembaga, ya udah si A aja atau si B aja gitu, itu nggak bisa. Lembaga filantropi itu harus kuat dalam artian membangun organisasi, dan itu dari atas sampai bawah, bawah sampai atas harus punya komunikasi yang sama. Jangan sampai komunikasinya berbeda-beda. Itu akan menjadi krisis tersendiri dan sangat sulit kita tanggulangi. Ya,
om astagfirullahaladzim ya kalau misalkan terjadi apa-apa gitu. Intinya krisis dan manajemen konflik yang efektif adalah ini harus kita waspadai, harus kita monitoring sejak dini apa saja yang terjadi, apa saja yang akan terjadi di 2 hari atau 3 hari ke depan gitu. Jangan sampai uh, berlarut-larut, jangan sampai kita menjadi orang yang acuh terhadap lembaga filantropi kita yang kita banggakan. Seperti itu. Mungkin uh, sebelum ke poin diskusi, ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Atau kita lanjut dulu? Ya, ada yang mau ditanyakan Kak, teman-teman? Silahkan. Tadi eh, Mas Benny udah bahas tentang strategi membangun citra lembaga ya. Ini Masya Allah ya tahapannya. Ah, Ternyata emang, mm, ternyata emang apa ya? Kayaknya ini mah bentuk yang harus dibangun bareng-bareng gitu ya, Mas ya. betul. Ya, silakan Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Boleh langsung open mic atau lewat kolom chat ya. Nampaknya Mas Devi itu. Oh iya, silakan Izinnya saya Mas minum dulu Devi. ya. Ya, mengapa? Silakan Pak Bani. Izin bertanya Pak Bani dan Bu Siap, Ika. siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Betul. Perkenalkan, saya Devi Firdaus dari Yayasan Baitul Husnul Salam. Sebenarnya saya bukan lembaga filantropi ya, cuma sedang berupaya sekarang membangun apa, eh, apa, ingin menggalang dana masyarakat. Saya berkolaborasi dengan Ashifa Peduli di Subang, ingin membangun sebuah masjid. Kebetulan saya itu lembaga pendidikan. Baitul Nusalam ini ada dua lembaga, ada PAUD, ada SMK. Ini saya berkolaborasi dengan Ashifa karena kan Ashifa Al Khairiyah di Subang ini mempunyai citra yang bagus gitu. Tidak di Subang saja, tapi di Jawa Barat juga citranya bagus. Mudah-mudahan dengan saya berkolaborasi dengan Ashifa dan dengan sekarang gabung ke Sosial Akademi, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa saya manfaatkan untuk perkembangan lembaga saya. Eh, Yayasan saya berdiri 2011 dan 2014 mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Ini mengenai dengan citra yang terbangun. Mungkin karena kekurangan dari kita, dari yayasan dan stakeholder yang lainnya, citra yang terbangun itu mungkin negatif gitu. Sekarang ingin perbaiki citra tersebut, makanya alhamdulillah dengan adanya strategi-strategi ini mungkin bisa menambah wawasan saya untuk bagaimana memulainya dari dari supaya membangun citra yang positif lagi. Itu pengantarnya. Yang ingin saya tanyakan dari kesembilan strategi ini, apakah ini harus berurutan dari pelayanan unggul atau sesuai apa bisa sesuai dengan kondisi real di lapangan kita dulu, gitu, Pak Bani. Itu yang pertama. Siap. Dan yang kedua, eh, saya ingin keluar dari citra negatif yang sudah terbentuk oleh eh, eh, yang ada di image di masyarakat dengan eh, salah satunya ingin mengeluarkan program eh, lebih ke keislamannya seperti itu SMK tersebut ya, SMK pendidikan tersebut. Apakah langkah ini tepat atau seperti apa? Mungkin minta masukannya dari Pak Bani. Siap, Ini dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. siap. Atur nuhun Assalamualaikum Kang Devi. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
Mbak Rika, Teh Rika, izin Boleh langsung saya dijawab aja. menjawab ya. Ya. Siap, siap, siap. Jadi kalau Kang Devi ya, puntennya eh, terkait dengan strategi citra. Nah, teman-teman ini sebenarnya kalau dibilang tidak runtut ya, tidak runtut dalam artian dengan adanya ke 9 poin kita sesuaikan di lapangan gitu. Kita sesuaikan apa yang menjadi urgensi teman-teman di lapangan. Karena kita lembaga filantropi, poin pertama adalah transparansi dan integritas. Ini yang menjadi catatan penting bagi teman-teman filantropi. Kenapa transparansi dan integritas? Karena uh, awal kali kita melihat atau melambangkan filantropi, apa sih yang menjadi masyarakat ini agar yakin terhadap lembaga filantropi kita, donasi kita gitu. Pertama, ya kan, adalah profesionalitas kita, seperti apa penampilan kita, ya kan. Yang kedua adalah eh, lembaga kita sendiri, ya kan. Itu seperti apa? Apakah ada kandung website yang bisa diakses oleh masyarakat, gitu. Lalu juga bagaimana penyalurannya, bagaimana programnya. Nah, itu masyarakat akan melihat. Oh, ternyata misalkan Kang Devi sudah menyalurkan atau sudah berafiliasi dengan Asifa misalkan gitu, nggak apa-apa, bagi masyarakat sendiri kasih info Asifa itu apa, afiliasinya seperti apa. Jadi itu akan membangun sebuah image atau brand image tersendiri di masyarakat seperti itu. Lalu bagaimana cara membangun citra. Nah, terutama ke lembaga filantropi ya, misalkan kita mau menyalurkan bantuan misalkan ke sekolah-sekolah yang identitas Islam misalnya, atau membangun image itu. Nah, ada satu bagi saya untuk menjadi poin penting adalah pertama kualitas produknya, layanan produknya konsisten. Kita harus punya konsisten dalam penyaluran program tersebut gitu. Jangan sampai teman-teman misalkan mohon maaf ya, teman-teman misalkan wah karena dananya kurang misalkan eh, sudahlah ada apa adanya aja gitu. Itu tidak boleh seperti itu. Misalkan kita mau bangun masjid tapi cuma kerangkanya saja. Nah, itu teman-teman tidak boleh. Berarti kan teman-teman sudah tidak amanah. Mohon maaf seperti itu. Gitu. Teman-teman amanahnya apa? Membangun masjid. Ya kan? Bukan bukan dalam artian membangun kerangkanya saja gitu. Itu tuh udah salahan gitu. Lebih baik teman-teman konsisten dari awal membangun masjid, ya membangun masjid. Misalkan dananya kurang, teman-teman create aja program-program yang untuk membangun masjid gitu, dengan tetap fokus di pembangunan masjid tersebut seperti itu. Dan sejauh mana teman-teman mengaplikasikan pembangunan masjid gitu, monggo aja. Misalkan teman-teman ada konsultan instruktur apa namanya, konsultan pembangunan atau konsultan insinyur yang memang bisa mewadahi teman-teman ke dalam create membangun masjid misalkan dengan dana sekian, kita bisa nggak sih membangun masjid gitu. Jangan sampai dengan adanya dana sekian kita masa nombok malah malah kurang atau apa. Nah, itu ada konsultasi yang lebih efektif lah gitu. Misalkan ada dana sekian nih kita bangun pendidikan gitu berbasis Islam, monggo aja nggak apa-apa. Yang penting kita konsisten di dalam pelaksanaan tata programnya tersebut gitu. Kang Devi, gimana Kang Devi? Terima kasih ininya jawabannya. Siap, Bani sudah siap Kang, tergambar apa apa dulu yang akan saya lakukan. siap, siap Insya Allah. Kang ya. Terima kasih tanggapannya. Siap, sami-sami Kang. Kita lanjut ya ke poin berikutnya karena ini ada beberapa materi-materi yang mungkin teman-teman juga menjadi penting di dalam membangun citra atau brand image di lembaga itu sendiri. Lanjut Kak Rika, Kak Rika di poin diskusi kita. Ya, oke. Nah, ini poin diskusi kita PR dan segala macam rupanya. Ini banyak banyak sekali yang harus kita utamakan ya, harus kita maintenance
terhadap kiat-kiat ke public relation. Nah, ini di sini ada media massa, terus ada juga kita harus tahu ownernya siapa gitu. Terus di sini juga ada mapping media dalam artian kita harus tahu seluk-beluk media mana yang kita capai, karena nggak harus semua teman-teman di lembaga filantropi ini nggak harus semua teman-teman memiliki jaringan media dalam artian teman-teman semampunya nih, tapi harus lihat tata kelolanya gitu. Teman-teman mau mapping masyarakat yang seperti apa dulu gitu, itu ada media-media tertentu gitu. Lalu juga ada bisnis komunikasi. Nah, ini yang harus kita apa ya, diskusi bersama lah, dalam artian kita mencari titik temu bersama-sama, karena lembaga filantropi ini cukup rentan ya terhadap aksi-aksi atau misalkan eh, orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap atau membawa nama lembaga filantropi tersebut. Ini yang menjadi krusial di kita. Lalu kita juga ada partnership. Nah, teman-teman juga akan memapping mana yang menjadi kebutuhan teman-teman untuk berkolaborasi bersama gitu. Jadi teman-teman di sini kan lembaga filantropi dari mana aja ya, dari segala bentuk, segala macam agenda dan tujuan dari teman-teman filantropi tersebut. Jadi kita harus tahu mana yang menjadi kebutuhan teman-teman gitu. Lanjut Mbak Rika. Nah, kita juga ada evaluasi media. Evaluasi media ini menjadi hal penting bagi teman-teman dalam membangun atau apa ya, mengelola sebuah kepiaran seperti itu. Nah, di sini ada beberapa poin. Pertama, evaluasi perpindahan jurnalis. Nah, ini teman-teman juga harus lihat juga, jangan sampai yang kerjasama dengan media ini ternyata sudah resign atau misalkan sudah tidak lagi berkontribusi di media tersebut, seperti itu. Lalu juga ada evaluasi cakupan pembaca dan hidupnya media massa. Jadi ada beberapa media massa memang sudah, kalau dibilang sudah purna tugas dari publikasi atau pemberitaan. Nah, itu kita juga evaluasi, jangan sampai kita masih tetap berlangganan, bahkan kita kerjasama terhadap media tersebut. Lalu evaluasi yang berikutnya adalah melihat karakter masyarakat, membaca masyarakat. Jangan sampai lembaga apa ya, ibaratnya kita nih lembaga filantropi. Nah, salah sasaran misalkan pembacanya bukan yang kita inginkan. Nah, itu juga menjadi sebuah apa ya, sebuah catatan tersendiri. Jadi teman-teman harus pintar memapping. Jadi misalkan kayak Kang Devi misalkan di wilayah Subang. Nah, kolaborasi dengan teman-teman media di Subang aja dulu. Itu salah satunya, mungkin di Subang ada apa, ada perkiraan atau apa. Nah, itu Kang Devi bisa berkolaborasi, ajak ngopi-ngopi santai aja, misalkan seperti itu. Nah, tanpa harus mengeluarkan banyak duit ya. Kalau misalkan kita advertorial, pasti teman-teman tahu lah, kalau di filantropi itu pasti banyak banyak apa namanya, ganjelan-ganjelan lah ibaratnya, yang dananya harus keluar sekian, kok tiba-tiba harus punya iklan di media ini. Nah, itu kan nggak semuanya seperti itu gitu. Nah, ini juga teman-teman bisa atasi dengan salah satunya tatap muka dengan jurnalis, kedekatan dengan jurnalis, tanpa harus mengeluarkan dana lah gitu. Yang penting kita ngopi bareng atau segala macam, ya kebutuhan jurnalis akan terpenuhi seperti itu. Dan teman-teman misalkan di daerah Riau, daerah Riau misalkan udah ikut aja media yang di wilayah tersebut, apa nih yang menjadi isu media tersebut gitu, pendekatannya seperti apa. Jangan sampai misalkan daerah Riau, wah cakupannya ke Lampung atau apa, yang monggo aja silakan, tapi harus diperkuat di lokalnya dulu, seperti itu, dalam membangun sebuah brand image, apa namanya, brand image yang lebih tinggi lagi gitu dalam kelembagaan filantropi. Lalu juga evaluasi
Ya, evaluasi di sini adalah media-media yang notabene memang kita tidak kenal atau substitusinya media bodrek kalau kita di lapangan bicarakan seperti itu. Kenapa? Media bodrek itu media bodrek ini sebenarnya mereka yang notabene memang uh, cuma cuma mohon maaf ya cuma cuma cari keuntungan semata gitu dengan lembaga-lembaga filantropi. Dalam artian mereka ingin adanya hal-hal tertentu gitu tanda kutip ya, misalkan dikasih uang baru datang terus, nah itu tertentulah seperti itu. Nah, itu juga menjadi apa ya, menjadi catatan tersendiri gitu. Jangan selalu apa ya, selalu digunakan lah gitu. Kalau bisa kita saring lagi media-media mana yang eh, menjadi tertentu atau menjadi khusus bagi teman-teman filantropi. Lanjutnya, Mbak Rika. Nah, ini kalau konglomerasi media, pemilikan media teman-teman mau tidak mau, suka tidak suka ya ini media-media yang mereka punya gitu, jaringan-jaringan mereka yang punya. Kita tahu lah ada Dahlan Iskan, terus ada Bakri, terus ada Yakub Utama, Alam Alkum, terus ada Khairul Anjing, ini punya siapa, ini punya siapa. Nah, kita harus tahu dalam artian kenapa kita harus tahu, kita harus mengenal, oh ternyata di balik layar ini mempengaruhi segmentasi masyarakat atau pembaca maupun minat masyarakat terhadap media tersebut gitu. Misalkan kayak info group segala macam, nah ini bakal apa ya, kalau dibilang itu mempengaruhi masyarakat pembacanya. Jadi kalau dibilang kita klarifikasi ada uh, demografi yang segmen A, ada demografi yang segmen B, ada demografi segmen C. Kenapa kita bedakan? Karena dari media-media tersebut itu dari owner-ownernya ini itu memang sudah membeda-bedakan media mana yang mereka sasar gitu. Misalkan Tribun, ya Tribun nih udah lingkupnya Tribun. Siapa pembacanya mereka? Golongan Gen Z, kalangan pebisnis ya. Kalau misalkan tingkatnya lebih tinggi lagi ada Kompas. Kompas kalangan politika, kalangan insinyur, kalangan pendidik. Nah, seperti itu. Jadi ada create rule-nya sendiri. Nah, lanjut. Berikan. Ya, lanjut lagi, berikan. Nah, ini digital media landscape ya. Saya ambil di tahun 2022. Nah, ini ada digital media dari media group. Kita juga lihat di sini apa saja yang menjadi kunci teman-teman mau ke media mana. Jadi teman-teman harus bisa mapping di situ apakah teman-teman mau ke Tempo atau misalkan teman-teman mau ke MNC atau teman-teman mau ke Kompas. Nah, ini teman-teman bisa mapping sendirilah gitu. Atau misalkan kalau di Jawa Timur, misalkan yang paling dekat di ada Radar Surabaya atau di Madura ada media apa, nanti teman-teman bisa lebih dekat lagi menyimpulkan media mana yang teman-teman butuhkan. Karena tidak semua media, misalkan media, kita harus deketin media nasional. Ya, kalau media lokal aja nggak dideketin, malah media nasional untuk apa gitu. Cakupannya agar luas, loh, belum tentu cakupan luas akan menghimpun donasi lebih banyak. Kalau cakupannya lebih dekat lagi ke masyarakat sekitar, misalkan di Jakarta atau misalkan di Subang lah, ibaratnya info Subang, info Subang justru lebih banyak dibaca oleh masyarakat daripada harian Kompas. Kenapa? Karena kedekatan masyarakat atau rule masyarakat Subang itu lebih dekat info-info yang sebatas di lingkungan mereka sendiri gitu. Baru mereka ke lingkungan nasional. Begitu. Lingkungan nasional misalkan apa? Harga cabai mahal gitu. Padahal harga cabai mahal terjadi di Jakarta. Padahal di Subang nggak mahal. Apa masyarakat mengetahui hal itu gitu. Hanya untuk sekedar patokan aja, oh di Jakarta cuma itu aja. Selebihnya masyarakat akan mengidentifikasi pemberitaan-pemberitaan yang ada di daerah.
gitu. Teman-teman yang di daerah ini harus pede juga dengan mengelola media-media lokal gitu. Misalkan kayak di Madura, misalkan ada apa medianya, dekati saja, ajak kolaborasi gitu, ajak ngopi-ngopi bareng sambil bercengkerama. Apa saja yang terjadi di lingkungan wilayah Madura, di wilayah Subang, apa saja yang terjadi gitu. Teman-teman akan tahu. So, oh ternyata info Subang eh, ini ya maksudnya untuk naiknya pemberitaannya seperti ini yang mereka perlukan. Nah, teman-teman bisa belajar seperti itu gitu. Lanjut. Ya, ini ada kategorinya. Di sini ada news, entertain, food and travel. Jadi misalkan kayak tadi donasi, misalkan development itu bisa kita seperti itu. Lalu uh, lebih penting, nah itu juga masuknya kemana? Teman-teman juga harus tahu ya di sini ada beberapa media yang berbasis komunitas, berbasis genre tertentu, menjadi apa ya, menjadi pengetahuan tersendiri bagi teman-teman mengelolanya seperti itu. Lalu ada di sini ada parenting, misalkan teman-teman tentang program stunting misalkan atau misalkan program pengembangan anak. Nah, misalkan ada program tersebut, nah, teman-teman bisa masuk ke media parenting seperti itu. Lanjut, Mbak Rika. Nah, ini ada top 50 besar media tersebut yang teman-teman harus ketahui juga. Di sini teman-teman melihat ranking satunya siapa, ranking duanya siapa, ranking ketiganya siapa. Hanya ibaratnya teman-teman bisa membuka cakrawala nih. Oh ternyata kalau kita mau kerjasama dengan media Kompas, ternyata dia udah masuk 5 besar atau 10 besar gitu. Lalu ada ADN Times, ada Grid, ada Kumparan. Nah teman-teman bisa ajak nih mapping medianya mana yang menjadi poin utama untuk teman-teman kerjasama seperti itu. Lanjut. Ya, di sini, nah ini kan Kang Devi maupun teman-teman yang lain yang ada di wilayah-wilayah, ini ada beberapa memang saya sudah bicarakan terkait dengan media mapping. Nah, kenapa saya bicarakan media mapping? Jadi teman-teman di sini bisa mengeksploitasi media-media lokal yang menjadi eh, apa ya, hasanah lokal, mengangkat masyarakat lokal untuk membaca gitu. Karena kita lihat sendiri masyarakat-masyarakat misalkan kayak di daerah Indramayu, mereka sebelum baca media nasional, mereka akan membaca Prima Today dulu, Indramayu Jih dulu gitu. Dan di Jawa Tengah misalkan, mereka lebih banyak atau dominan di membaca suara mereka seperti itu. Terus ada warga Semarang menggunakan radio idola daripada MNC Trijaya. Itu menjadi kekhasan tertentu di Indonesia gitu. Meskipun di luar negeri, misalkan di sana kebanyakan orang Indramayu, mereka akan membacanya adalah Indramayu J atau Ceramah Today gitu, bukan media nasional seperti itu. Karena media nasional ini udah ada segmen tertentu seperti itu. Lalu ada Tribun Jabar, Indopos, Investor, MNC Bogor kita. Nah ini kita bisa mapping atau kita bisa mengolah mana yang menjadi cakupan teman-teman di daerah masing-masing atau filantropi masing-masing. Lanjut, Mbak. Nah, ini kalau untuk media mapping internasional yang eh, telah saya ambil dari beberapa kolom juga, ini ada Reuters, ada The Guardian. Nah, ini teman-teman juga bisa kalau misalkan di daerah ada sebuah isu tertentu, isu yang terkini, mungkin bisa email langsung ke media-media internasional. Kalau apa namanya? Kalau bahasa bagaimana, Kang? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia untuk masa rilis? Nah, itu kirim aja bahasa Indonesia juga nggak apa-apa kok.
mereka akan menjadi translator ketika memang berita itu penting untuk mereka gitu. Jadi jangan jangan patah arang dulu. Jadi teman-teman pede aja kirim-kirim rilis via email gitu. Nah, kalau lebih bagusnya lagi adalah email dari lembaga filantropi itu. Jadi bukan email pribadi atau misalkan bani.kiswanto@gmail.com. Nah, itu sangat saya hindari gitu. Lebih baik memang menggunakan email lembaga. Itu salah satu kuncinya juga itu gitu. Dan juga membangun brand image menggunakan email lembaga seperti itu. Lalu selanjutnya Kak Rika. Nah, ini ada Indonesia di media menjadi media massa terbanyak ya, gitu. Nah, kalau media cetak, radio, televisi itu online ada 47.000 di kita gitu, dan di sini ada majalah itu ada 2.000, radio itu ada 674 radio, terus untuk televisi nasional lokal itu ada 523 channel, maupun online itu udah nggak terhitung ya. Kalau online itu udah kita bicarakan lah, sekali di handphone itu udah berapa info lah, ibaratnya info Subang, info apa, pokoknya banyak, baik Subang Utara maupun Subang Tengah itu udah beragam infonya seperti itu. Lalu lanjut Mbak Rika. Ini juga kinerja media. Jadi teman-teman harus paham juga kinerja media. Kenapa kinerja media harus dipahami? Karena kita akan tahu nih seluk-beluk isi dari media tersebut. Misalkan di media itu ada redaktur, ada asisten redaktur pelaksana, ada asisten redaktur, ada reporter segala macam. Nah, ini adalah menggambarkan ini sebuah komposisi media yang mana memang dia udah kompatibel di media. Nah, biasanya kalau info Subang atau segala macam itu biasanya satu orang dia udah punya akun gitu. Nah, biasanya sumber-sumbernya itu juga belum diketahui kevalitannya gitu. Jadi memang banyak di kanal-kanal digital, kanal-kanal media sosial itu sumber kevalitannya masih diragukan. Tapi kalau media-media yang kompatibel yang seperti ini, sumber kevalitannya bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Silakan lanjut slide berikutnya. Nah, ini ada alur media massa di mana ada arus berita televisi, ada arus berita surat kabar. Atau kalau surat kabar mungkin sekarang udah berganti ke online ya. Jadi kalau online itu tetap sama. Di situ ada saring, ada kipernya. Kipernya ini adalah biasanya adalah di redaktur atau di teman-teman di asisten. Lalu dari jurnalis dia ngirim berita masuk ke redaktur, redaktur nanti masuk ke pimpinan, approve, langsung muncul seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, ini komunitas media massa. Nah, teman-teman bisa bisa membaur dengan beberapa komunitas media massa. Ini tinggal dipilih aja. Biasanya di daerah-daerah biasanya sudah ada perwakilan mereka masing-masing di daerah Madura, di daerah Sampang atau di daerah manapun pasti udah ada perwakilan-perwakilannya, dan jangan ragu-ragu untuk soan atau silaturahmi atau sebatas uh, bercengkerama dengan teman-teman jurnalis. Karena teman-teman jurnalis sendiri ini adalah membutuhkan gambaran, membutuhkan program juga dari teman-teman filantropi. Apa sih yang terjadi di filantropi Indonesia gitu? Wah, ternyata si lembaga ini telah membantu masyarakat yang punya kebutuhan di pelosok misalkan gitu, atau punya atau ambulan ke pelosok daerah membantu masyarakat yang kurang mampu. Nah, itu kan menjadi value tersendiri gitu. Biasanya teman-teman di media itu lebih tajam dalam mencari berita terkait dengan sosok-sosok atau penerima manfaat yang notabene lebih layak lah untuk dibantu seperti itu. Dan biasanya mereka akan menginfokan ke kita. Nah, itu akan menjadi value tersendiri gitu. Dari media tersebut mempercayai ke lembaga kita, Mas, ada si Anu butuh bantuan misalkan gitu, butuh ambulan gitu, karena dia ingin dirawat ke rumah sakit, cuma di kampungnya tidak ada ambulan. Nah, itu menjadi
menjadi value tersendiri bagi teman-teman filantropi untuk membantunya. Nah, dari itu aja bisa diangkat. Ini balik ke komunitas media massa, jadi teman-teman filantropi bisa mengembangkan komunitas-komunitas ini menjadi strategi tersendiri bagi filantropi. Monggo, selanjutnya mereka. Nah, ini untuk rilis, dari rilis ini kita ada strukturnya dalam membuat rilis, dalam membuat berita, komponen-komponennya apa aja, ini bisa teman-teman pelajari, karena ini rilis ini adalah membangun citra atau image dari lembaga filantropi kita. Jadi teman-teman media ini akan menanyakan rilisnya dari mana, dari lembaga apa, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, sumbernya apa. Nah, ini menjadi menjadi krit tertentu atau menjadi identitas tertentu bagi lembaga filantropi. Gitu, isi rilisnya bagaimana, logo lembaganya apa, tentang lembaganya siapa, telepon yang menjadi penanggung jawabnya siapa, lalu ada kontennya di sini masukkan, tokoh-tokohnya segala macam gitu. Lanjut, Rika. Kapan sih rilis atau pemberitaan itu dikirim? Ya, ini buat teman-teman kita menginfokan ya, kalau bisa teman-teman ngirim rilis atau pemberitaan itu di pagi maupun di sore hari, batasnya jam 5 atau jam 4. Biasanya mereka akan mengumpulkan berita dari berbagai daerah di pelosok daerah itu untuk dikumpulkan untuk disaring menjadi sebuah lead utama dalam pemberitaan gitu. Nah, hindari untuk berita umum ini hari Senin atau Jumat sore, karena kalau Senin itu rata-rata kalau jurnalis ada pimpinan, rapat pimpinan. Jumat sore itu biasanya rapat redaksi segala macam seperti itu. Dan perhatikan juga acara-acara khusus, jangan sampai teman-teman sendiri mengirim rilis biasanya di Idul Fitri. Nah, itu jangan, karena teman-teman jurnalis juga libur, atau misalkan di hari Minggu gitu. Nah, itu juga kalau bisa dihindari lah gitu, karena biasanya teman-teman media akan melitnya di hari Senin seperti itu. Monggo, silakan dilanjut Mbak Rika. Ya, lain lanjut lagi, boleh. Nah, ini adalah krisis komunikasi. Ini paling penting sebagai upaya kita dalam membangun image di lembaga filantropi, apalagi filantropi yang kita dirikan ini belum lama lah berkecimpung dan kita masih baru. Bagaimana strateginya? Nah, ini krisis komunikasi apa aja yang menjadi lead krisis komunikasi dan apa saja yang menjadi poin-poin tertentu dalam membangun krisis komunikasi. Sebelum jauh kita berkolaborasi atau membicarakan tentang krisis komunikasi, monggo ada pertanyaan tentang media massa mungkin dari teman-teman. Mbak Rika, silakan kita buka pertanyaan dulu. Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan dari poin-poin yang tadi Mas Bani jelaskan. Silakan bisa open mic atau bisa melalui kolom chat ya. Belum ada nih nampaknya, tapi aku kalau mau bertanya boleh nggak Mas? Boleh banget Mbak Rika, silakan. Oke, jadi kan kita ini kan membangun media relasi itu untuk meningkatkan kepercayaan donatur nih ya. Nah, gimana cara untuk mengukur keberhasilan media relasi kita dalam meningkatkan kepercayaan donatur gitu? Jadi cara mengukurnya itu seperti apa? Nah, untuk cara mengukur kepercayaan donatur, sebenarnya dari media itu biasanya kita mengirim rilis. Misalkan tadi yang Kang Devi itu ya, misalkan dia bikin program tertentu lah, misalnya sekolah gitu, membangun sekolah. Nah, teman-teman ini itu tetap membuat rilis, membuat sebuah berita, nanti akan dikirim ke media. Media akan tanya, Mas, sejauh mana sih perkembangan dari pembangunan sekolah gitu? Oh, sudah 60%, besok sudah 90%, besok akan 80%. Nah, laporan-laporan tersebut itu akan disampaikan ke media.
gitu, disampaikan ke media, nanti dari media itu akan dibahas menjadi sebuah berita, sebuah tajuk tertentu. Nah, cara pengukuran tingkat kepercayaan kepada masyarakat adalah eh, biasanya donatur akan lebih tahu, lebih eh, apa namanya, lebih 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 terinformasikan terhadap media tersebut. Kemarin aku ngelihat loh pembangunan masjid sudah sampai 60% dari media si Anu gitu. Biasanya link pemberitaan itu langsung di-share ke teman-teman donatur Hmm. gitu. Dan kita lihat responsifnya seperti apa gitu. Biasanya dari teman-teman donatur ini dia punya jaringan, punya komunitas. Nah, dari komunitas tersebut akan terbangun sebuah image tersendiri bagi lembaga kita gitu. Memang agak bahaya adalah sebuah program atau sebuah kalau dibilang itu adalah apa ya, program yang kita bangun itu tidak konsisten, itu bahaya sekali, Hmm. akan menjadi pertanyaan bagi donatur, apalagi donatur baru. Kalau donatur loyal, bagi saya tidak masalah kalau donatur loyal, tapi donatur baru ini yang agak riskan, agak riskan ya. Dia akan bertanya, kenapa sih kok pembangunannya lama, betul, kenapa sih kok misalkan tidak ada update-nya di media gitu. Ini harus harus apa, harus coba berinteraksi terhadap media, sejauh mana program yang sudah dibangun, sudah direncanakan, berapa persentasenya. Nah, itu bisa teman-teman dorong ke teman-teman media untuk saling publikasikan agar apa? Agar ada terjadi trust, kepercayaan yang tinggi bagi donatur tersebut. Seperti itu, Mbak Rika. Oke. Ada satu pertanyaan lagi, boleh Mas? Silakan, Oke. silakan. Ya, mungkin ini kan di apa di grup sosial akademi itu banyak lembaga-lembaga filantropi yang masih merintis gitu ya, yang masih bertumbuh Hmm, gitu. Nah, ada nggak sih hmm, tips untuk lembaga filantropi yang masih bertumbuh gitu ya, atau hmm, baru berkembang untuk hmm. membangun citra positif dengan anggaran yang terbatas gitu? Kayak gitu, ada Hmm. nggak sih tipsnya Ada. gitu? Tipsnya adalah, salah satu adalah tingkatkan kepercayaan. Satu, bagaimana tingkatkan kepercayaan terhadap donatur atau mencari donatur itu? Salah satunya adalah dari image yang terbangun dari kita, dari personalnya itu sendiri, dari teamwork itu sendiri, dari lembaga itu sendiri. Bagaimana lembaga image terhadap masyarakat seperti itu. Misalkan kalau di di mana, di counter-counter misalkan ada penjaga counternya pakainya lusuh misalkan, atau pakainya kurang rapi misalkan, atau tidak sopan. Nah, itu akan menjadi image tersendiri bagi lembaga seperti itu. Itu contoh, contoh, contoh. Terus misalkan eh, yang apa, karena lembaga filantropi Islam misalkan tidak tidak apa namanya, tidak Islami misalkan begitu, kurang Islami ya misalkan. Nah, itu juga akan menjadi image tersendiri bagi masyarakat gitu. Nah, apa sih? Terus yang kedua adalah masyarakat ini, lembaga kita di mana sih? Gitu. Apalagi apalagi di sekarang di zaman sosial media. Nah, sosial media misalkan masyarakat bisa melihat atau mengakses website misalkan, atau bisa mengakses medianya si lembaga filantropi ini. Nah, tapi akun-akunnya tidak update, misalkan gitu. Nah, itu juga akan menjadi pertanyaan bagi donatur. Kok ini nggak update ya? Misalkan sosial media itu ibaratnya misalkan 1 hari, 2 hari oke lah. Tapi kalau misalkan seminggu, empat hari aja, misalkan 4 hari kok nggak ada update kegiatan ya? Seminggu tidak ada update kegiatan. Nah, ini yang akan menjadi bahan pertanyaan bagi donatur. Loh, aku kemarin donasi kok kemana ya? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu kan timbul gitu. Nah, makanya itu kita selaku apa ya, di zaman sekarang, di era sosial media yang begitu cepat sekali, bahkan detik aja udah beritanya udah gonta-ganti.
gitu. Kalau gas melon habis, ya kan, besok harga cabai udah naik, cepet banget itu. Ya, bagi ibu-ibu ini kan pusing ya, maksudnya setelah harga melon udah naik, harga melon tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul, besok harga cabai naik. Nah itu aja udah menjadi apa ya, menjadi isu-isu sosial yang signifikan berubah gitu. Nah itu yang harus kita hadapi juga sebagai lembaga filantropi. Jangan sampai kita kalah cepat dalam kita merespon para donatur-donatur yang loyal terhadap kita seperti itu. Jadi kita Siap, siap. harus menguatkan value lembaga kita gitu ya. Betul, betul banget, betul banget. Yang penting pede aja sih. Mau arahnya mau kemana, kita pede. Yang penting gitu. Kita punya garis tersendiri terhadap ciri khas tertentu lembaga filantropi kita. Kita bisa menaikkan di kanal sosial media kita gitu. Jangan jangan ibaratnya kok followernya cuma sekian, ini enggak, donatur enggak bakal ngeliat itu sekarang. Donatur itu lebih lebih krisis gitu. Uh, Follower teman-teman bisa beli aja 100-200 ribu, tapi buat apa gitu, buat apa ningkatin follower gitu kalau misalkan apa namanya, nggak ada modal untuk program-program yang berkesinambungan, untuk apa gitu. Lebih baik dikuatkan programnya, difokuskan programnya, dikuatkan trustnya, akan naik signifikan secara alami apa namanya, follower di sosmed seperti itu. Karena masyarakat kita kalau bilang netizennya sekarang pintar-pintar gitu, oh itu robot. Ayo lo pakai akun sosmed tapi robot semua. Nah, kan akan jadi pertanyaan malahan gitu. Oh, kok apa namanya? Kok ini akunnya robot semua atau gimana? Itu jadi pertanyaan seperti itu. Ya. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya? Izin Mbak, saya bertanya Mbak. Iya, boleh. Silakan Pak. Iya, perkenalkan Mbak Rika, Mas Bani. Saya Hendra dari Jambi. Siap, Mas Hendra. Izin mau bertanya, kalau untuk kita bekerja sama dengan media lokal, apakah kita harus membatasi? Kan ini kan memang ada TV-nya ada 3, terus pemberitaan itu ada Jambi Express, Jambi ini. Nah, itu memang media-media yang sasar untuk di provinsi dan memang pembaca juga lumayan, maupun di digital ataupun koran. Nah, untuk saat ini memang perlu ada beberapa yang sudah kita kerjasamakan. Halo, Mas. Ya. Gimana Mas? Ini bisa langsung dijawab. Ini untuk yang di Jambi ya, terkait dengan media televisi. Sebenarnya tidak ada ruang batas Ya, untuk kerjasama. mohon maaf Mas, saya siap, sinyal. Siap, Oke, lanjut, Mas. Mas Darmendra, siap. Sebenarnya tidak ada ruang batas ya, teman-teman, untuk kerjasama ke siapapun gitu, ke TV, ke rubrikasi media cetak atau ke online. Tapi terkait untuk kerjasama, teman-teman terserah, teman-teman tanpa harus batasi, teman-teman bisa kerjasama di mana aja. Cuma ketika nanti teman-teman berbayar, nah ini terkait dengan budget atau anggaran, teman-teman lihat mana yang didahulukan gitu, porsinya mana yang lebih banyak disaksikan oleh masyarakat, apakah itu TV, apakah itu cetak, apakah itu online gitu. Nah teman-teman juga melihat apa ruang-ruang yang ada di masyarakat gitu. Misalkan kalau di budaya Melayu atau misalkan di daerah Jambi, Riau atau segala macam itu kan rata-rata teman-teman suka ngopi ya kalau pagi ya, baca koran, terus bersantai, malamnya juga baca koran, bahkan media online segala macam. Nah, ini juga melihat karakter-karakter budaya-budaya lokal
gitu. Media mana saja yang lebih dibaca atau dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Misalkan kalau budayanya di DKI Jakarta atau dan sekitar, mungkin mereka udah baca koran, rata-rata udah online, udah gadget gitu. Jadi ada beberapa memang di Indonesia ini mempunyai budaya tertentu gitu, ngopi sambil baca koran itu masih ada, terus apa namanya, sambil nonton TV bersama keluarga itu juga ada gitu. Jadi ada beberapa daerah-daerah atau skup-skup wilayah masyarakat yang notabene masih apa namanya, menjadi cakupan media-media tertentu seperti itu, Dharmendra. Oke. Baik, terima kasih Mas. Insya Allah bisa jadi pandangan untuk kita ke depan. Siap, siap, siap. Oke. Mudah-mudahan sudah terjawab ya. Ini ada pertanyaan dari kolom chat dari eh, Mas atau Mbak ya, Eh, Mas Hayan LMI. Bagaimana cara awalan membangun kolaborasi dengan media partner? Kira-kira program-program apa saja yang perlu kita tawarkan untuk mereka? Eh, Ya, Bisa langsung dijawab aja Mas Bar. siap. Teh Rika atau Mbak Rika, izin saya menjawab Mas Hayan dari LMI. Ya, bagaimana awalan kita dalam artian bekerjasama atau berkolaborasi dengan teman-teman media? Awalannya adalah kita harus melihat dulu nih, skup atau lingkup mana yang kita mau kerjasamakan. Program apa yang mau kita tawarkan ke teman-teman media. Misalkan kayak tadi pembangunan pondok pesantren atau pembangunan masjid misalkan. Nah, itu bisa kita kolaborasikan dengan teman-teman media. Eh, Program apa yang bisa kita sampaikan ke teman-teman media, misalkan kita sudah membantu, misalkan ada 20 penerima manfaat, 30 penerima manfaat di wilayah contoh, atau misalkan di Surabaya misalkan gitu. Nah, itu bisa kita menjadi bahan acuan dalam artian kerjasama dengan media tersebut gitu. Misalkan kalau di Surabaya atau di Jawa Timur kita kenal dengan namanya Surya, grupnya dari Tribun News. Nah, Surya Tribun. Nah, itu kita kerjasama, misalkan kita cari linknya, kita cari alamatnya, kita telepon uh, redaksinya, dari telepon redaksinya kita bikin perjanjian appointment dalam artian surat permohonan kunjungan ke teman-teman media. Nah, dari teman-teman media ini kita lihat karakter medianya, misalkan si Surya. Kita melihat, oh ternyata si Surya mengangkat tentang isu-isu kemanusiaan Palestina, misalkan gitu. Contohnya. Nah, ini bisa diperkuat oleh teman-teman lembaga filantropi yang sedang mengangkat isu Palestina. Oh, ini bagus nih. Kita bisa kolaborasi bersama. Nah, itu. Terus misalkan isu tentang kerentanan terhadap makanan, atau misalkan masyarakat di pelosok belum terjamu oleh makanan bergizi misalkan, sementara perkotaan sudah tersangkut dengan makanan bergizi. Nah, itu bisa menjadi poin penting bagi teman-teman. Wah, ini ada isu yang sama nih korelasinya oleh teman-teman di Surabaya misalkan, untuk oleh filantropi yang bersangkutan. Wah, ternyata kita juga punya isu terkait dengan pemberian makanan bergizi di pelosok-pelosok gitu. Nah, itu bisa menjadi bahan atau bahan acuan dalam artian untuk berkolaborasi bersama filantropi manapun gitu. Jadi teman-teman harus melihat nih skup mana. Misalkan kalau di Jawa Timur misalkan selain Surya ada Berita Jatim. Nah, Berita Jatim mengangkat apa? Isunya apa? Eh, Korelasinya apa gitu? Apakah isu kemanusiaan tentang banjir di Pasuruan misalkan gitu. Nah, itu bisa dikorelasikan lagi. Bahkan teman-teman bisa membuat campaign atau penggalangan dana bersama media tersebut. Jadi pembaca media tersebut tertarik nih, wah ternyata si Berita Jatim kerjasama dengan lembaga si Anu dalam penyaluran donasi. Nah, dari penyaluran donasi nanti teman-teman bakal lihat reputasinya seperti apa, terus brand image yang terbangun nanti seperti apa.
gitu. Asal apa? Salah satunya tadi kita balik lagi, konsistensi dan transparansi adalah salah satu kunci dari pembangunan lembaga filantropi tersebut. Seperti itu. Mas Hayan, apakah sudah cukup jawabannya? Bagaimana Mas saya? Apa udah terjawab? Udah cukup katanya. Oke, Siap, siap. Ada lagi mungkin atau kita ada lanjut lagi yang mau lagi? bertanya? Mungkin boleh dilanjut dulu aja kali ya Mas. Jadi kita Siap, sampai siap. jam 21.30 ya. 21.30 ya Allah. Hmm. Sedikit Nggak sekali kerasa. ini. Nggak kerasa. Ini kita baru Iya, nyampe krisis betul. komunikasi ini. Nah, ini adalah salah satu penting ya dalam kehidupan kita sebenarnya dalam berfilantropi, karena isu-isu yang pasti dibawa itu juga ke masyarakat juga banyak, dan salah satunya adalah banyak yang terjadi ya hal-hal atau stigma-stigma yang terjadi di masyarakat, misalkan uh, apa yang kita jalani juga memang belum tentu benar di mata masyarakat, karena masyarakat itu adalah hal yang paling benar ya selain Tuhan Yang Maha Esa gitu atau netizen lah paling benar gitu, di mata netizen paling benar. Nah, krisis komunikasi ini hal yang lumrah terjadi di sebuah organisasi, nggak bisa kita hindari, tapi kita bisa mengantisipasinya, tapi kita bisa keluar dari jalur jarum tersebut. Bagaimana cara kita bisa mengantisipasi dan bagaimana kita bisa mengelola krisis komunikasi ini menjadi apa? Menjadi peluang, menjadi peluang donasi untuk masuk lagi gitu. Jadi ada masyarakat itu ada ibaratnya apa ya? Rasa empati terhadap lembaga filantropi tersebut gitu. Bagaimana sih cara membangunnya? Nah, ini salah satunya. Ada 5 poin yang teman-teman bisa catat yang dalam artian di krisis komunikasi. Jadi ini apa namanya cukup mahal sekali karena kalau dibilang krisis komunikasi ini ya salah satu hal terpenting dalam lembaga filantropi ya, berjalannya lembaga filantropi. Satu adalah akui kesalahan yang telah dilakukan. Nah ini sulit. Kalau di Indonesia mengakui kesalahan itu 20% lah masyarakat Indonesia mengakui kesalahan. Berkata maaf aja cukup berat gitu. Kesalahan itu uh, apa ya kalau bilang etika, kadang etika kita ini ya harus punya rasa rasa bersalah kita. Ini pertama itu. Yang kedua, menekan track record positif perusahaan. Jadi kalau misalkan ada krisis komunikasi, nah teman-teman flashback lagi, kita punya nggak sih track record positif dalam perusahaan ini? Oh, ternyata ada. Kita punya pembangunan masjid yang sudah termanfaatkan oleh masyarakat, dan itu sekitar 200 kakak. Nah, itu salah satu tren positif. Tren positif kita untuk kita kelola, kita up lagi menjadi sebuah modal. Modal dalam artian meyakinkan kepada donatur untuk terus bermanfaat bersama dengan lembaga filantropi kita. Lalu yang ketiga adalah tunjuk orang menjadi juru bicara. Tunjuk satu orang untuk menjadi juru bicara atau jubir. Jangan sampai teman-teman ketika ada krisis komunikasi itu malah banyak yang menjadi seakan-akan menjadi pahlawan bagi lembaganya. Gitu. Itu tidak boleh, itu tidak sehat sama sekali. Lalu buat perencanaan khusus untuk media sosial. Nah ini kadang-kadang kita juga harus mewaspadai kanal-kanal atau sosial media yang sifatnya bombastis lah gitu. Jadi harus ada perencanaan khusus di media sosial. Bagaimana kita bisa menjawabnya, bagaimana kita bisa mengelola jawaban tersebut. Intinya adalah kesabaran. Kita harus uh, perlahan mencerna krisis yang terjadi di lembaga filantropi kita. Gitu. Jangan sampai komentar netizen itu ibaratnya direspon mentah-mentah oleh teman-teman. Itu hal yang salah dan bakal menjadi salah kaprah, dan akhirnya malah yang tadinya mau rapi malah judek kemana-mana. Ibaratnya apa ya,
benang kusut lah yang tidak bisa terurai lagi. Ubah krisis menjadi kesempatan emas. Nah ini yang aku bilang. Ubah krisis ini menjadi empati terhadap donatur. Donatur itu akan empati. Salah satunya apa? Oh ya, ternyata lembaga filantropi kita ini dulunya atau kemarin itu sudah membangun masjid loh untuk 200 kakak di perkampungan ini. Nah, ini menjadi kesempatan emas dan bahkan masyarakat akan menjadi empati lebih tinggi terhadap lembaga filantropi kita gitu. Bahkan bahkan akan menghilangkan stigma si krisis komunikasi tersebut. Seperti itu. Dan ingat, terhadap krisis komunikasi kita harus 24 jam responnya. Tidak boleh tidak lengah gitu. Lengah sedikit, ya udah ambiar kita bakal kegerus dengan komen-komen yang atau stigma-stigma negatif di mata masyarakat. Dan sebagai public relation adalah kita harus aware terhadap media. Apa yang terjadi di krisis komunikasi itu ya kita sampaikan apa adanya, jujur aja gitu. Meskipun jujur itu sulit gitu, tapi tidak sulit uh, seperti apa ya membangun citra yang lebih bagus lagi gitu. Itu udah bisa lah untuk kita bisa menilai seperti itu. Jadi nanti ketika nanti ada krisis atau di lembaga filantropi nanti ada hal-hal yang terkait dengan negatif atau image negatif ya setidaknya kita harus respon secepatnya. Tapi tidak juga gerasak gusuk atau panik gitu. Tapi kita kelola secara perlahan-lahan. Kalau misalkan krisisnya di sosial media nih, nah kita lihat netizennya robot atau enggak, komennya seperti apa dulu gitu. Eh, ini bener nggak sih orangnya gitu. Lanjut, Mbak Rika. Nah ini krisis handling, apa saja yang harus kita siapkan, apa yang harus kita buatkan di sini juga ada mapping krisisnya. Kita harus lihat krisisnya seperti apa yang tadi saya bilang. Lalu ada mitigasinya SOP-nya seperti apa lembaga. Kalau lembaga filantropi misalkan, Mas, di saya cuma ada 10 orang, kumpulin aja 10 orang. Satu orang untuk jadi jubir, sebagian jadi mapping, krisis mitigasinya. Terus prediksinya seperti apa sih nih kalau uh, yang harus kita lakukan, aktivasi protokolnya seperti apa, terus responnya seperti apa. Nah, baru nanti dari respon kita recovery. Recovery ini adalah kita membuat opini publik atau rilis tertentu gitu ke media-media. Nanti akan terbentuk tuh stigma terbaru dari masyarakat terhadap lembaga filantropi tersebut. Gitu. Lanjut. Nah, ini kita tidak usah berkutat karena kita juga udah tahu ya beberapa tahun lalu flashback, nah, salah satu krisis komunikasi yang terjadi di salah satu lembaga filantropi dan ini berdampak besar terhadap lembaga-lembaga filantropi lainnya. Gitu. Saya tidak mau menjelekkan hal-hal ini, tapi kita ambil petik pelajarannya, kita ambil hikmahnya dari apa yang terjadi terhadap beberapa lembaga filantropi. Salah satunya adalah itu tidak adanya transparansi, tidak adanya uh, kredibilitas di dalam teamwork gitu. Satu sama lain ingin unggul, ingin menjadi yang terpenting, yang terbenar. Nah, itu tidak bisa gitu. Ini lembaga filantropi, sebuah organisasi sama-sama mendirikan gitu dan tidak boleh ada hal yang sifatnya emosi diri dari diri sendiri seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, ini adalah cara penanggulangan untuk krisis komunikasi. Bagaimana kita tumbuhkan partnership. Kebetulan saya di Dompet Duafa ini merangkul banyak identitas dari teman-teman media, dari teman-teman komunitas. Salah satunya apa? Salah satunya adalah bagaimana kita merangkul jati diri mereka dari teman-teman media, blogger, komunitas-komunitas tersebut menjadi satu kesatuan dalam artian untuk tumbuhkan bersama-sama filantropi seperti itu. Bagaimana program
misalkan pembangunan masjid berlangsung, nah itu kita lihat tuh, ajak aja media ke situ. Oh ternyata pembangunan masjidnya udah 70%, masyarakat sudah ada yang sholat, dilihat seperti apa. Nah itu ajak aja media ke liputan program-program kita. Adalah salah satunya sebagai upaya menjaga transparansi. Lanjut, nih partnership beberapa media juga ada di Solo Pos, ada di Idola gitu. Lanjut, nih juga beberapa partnership juga di daerah Bandung maupun di sekitarnya. Silakan Kak Rika. Oke, terima kasih Mas Beni Ya, atas pemaparannya. ya, Masya Allah ya. alhamdulillah. Jadi dapat gambaran gitu ya, Ya, gimana siap, siap, eh, siap, siap. strategi dan cara kita membangun relasi gitu ya. Ini masih ada waktu nih untuk teman-teman, Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Boleh langsung open mic atau boleh langsung lewat kolom chat ya. Silahkan. Iya, tadi izin menanggapi ya, Mas. Tadi kan menyampaikan tentang salah satu tragedi filantropi beberapa tahun ke belakang gitu ya. Dan itu tuh yang kena kasusnya satu lembaga, tapi yang kena dampaknya malah semua lembaga filantropi dicap kayak gitu gitu ya, Mas ya. Ah, itu cukup amat berat ya bagi kita, terutama juga ada Iya. beberapa maupun lembaga filantropi lainnya. Kemudian Mm-mm. kita sendiri bangun tiba-tiba hal-hal tersebut muncul ya. Itu sangat amat disayangkan. Jadi sedini mungkin memang kita kalau di lembaga itu memang adalah kita menjaga trustnya seperti apa gitu, karena eh, di lembaga filantropi itu kan yang kita jaga adalah satu ketuhanan yang esa sebenarnya gitu. Nah, kalau atas dasar-dasar hukum Islam dan atas dasar-dasar Islam itu berat di masyarakat untuk kembali kepercayaan terhadap lembaga-lembaga filantropi seperti itu. Jadi usahakan teman-teman ketika ada krisis atau ada hal-hal yang menjerumus terkait dengan isu-isu transparansi, itu setidaknya teman-teman bisa memonitoring gitu, mendeteksi bagaimana secara dini ya, mendeteksi secara dini bagaimana krisis tersebut agar tidak menyebar kemana. Efek dominonya cukup luas sekali Mm-mm. gitu. Iya, iya benar. Ini udah jadi hukum alam filantropi ya. Kalau satu lembaga kena, yang lainnya kan kena. Betul, betul banget, betul banget. Oke. Ya, nampaknya mungkin eh materinya mungkin bisa dipahami gitu ya Mas oleh teman-teman di sini gitu. Tidak ada yang ingin bertanya. Oke, mungkin karena materinya udah cukup jelas. Jadi bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Ya, ini ada Pak Hayan yang menanggapi bagian dari ujian, satu kena, yang lainnya juga kena. Ya, betul. Dan saat tragedi itu, apa capaian di beberapa lembaga tuh langsung merosot drastis. Ya, Kayak gitu. jangan kita juga dapat apa ya, dapat gambaran dari teman-teman ya, beberapa tahun lalu gitu setelah ada isu itu ya donasi juga merosot juga gitu, bahkan ya mohon maaf ya, maksudnya ada beberapa donatur-donatur yang juga hilang gitu dan nggak mau berdonasi, dan mereka lebih lebih banyak langsung menyalurkan secara pribadi ke penerima manfaat gitu. Padahal kalau misalkan penyaluran penerima manfaat, hal negatif akan terjadi. Salah satunya adalah ketidakmerataan sosial gitu. Mm-mm.
akhirnya kalau dibilang ya cuma di lingkup-lingkup itu aja yang akan terpenuhi secara apa namanya, secara donasinya gitu, atau misalkan secara pemilihan manfaatnya, tapi daerah-daerah lain yang lebih urgent, lebih membutuhkan, nah itu bisa terlupakan. Gitu. Ya. Oke. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa sama-sama saling menjaga apa nama baik lembaga kita gitu ya, supaya satu lembaga menjaga citra positifnya gitu, yang lainnya juga sama-sama saling menjaga gitu ya, biar gak kena dampak negatifnya gitu, biar donatur kita kuat kepercayaannya kepada lembaga kita gitu ya, kayak gitu. Oke Mas, karena berhubung waktu udah menunjukkan jam 2 lebih 33 menit, nggak kerasa ya udah 1 jam lebih kita menyimak apa sharing dari Mas Bani gitu ya, Masya Allah ilmunya daging banget gitu ya. Terus saya juga jadi dapat gambaran gitu ya, cara gimana caranya membangun media relasi seperti itu. Ya, karena kita ada di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Bani yang sudah berkenan sharing di Terima kasih Sosial semuanya, Academy. terima kasih, terima Ya, kasih. insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Mas ya. Siap, siap dengan Sharing-sharing lagi strategi mungkin. strategi jitu terkait dengan mapping untuk pemasaran. Terus ini juga kita juga belum melihat terkait dengan apa ya, eh, media luar ruang ya, spanduk-spanduk, baliho. Hmm. Itu perlu nggak sih teman-teman memasang hal-hal tersebut gitu? Hmm. Kalau kebanyakan kan lembaga-lembaga filantropi balik lagi ke budget ya gitu. Ya, Bagaimana bagaimana sih? Waduh, kok lembaga ini mulu sih yang muncul gitu. Budgetnya gede nih gitu. Belum tentu gitu. Belum tentu. Jadi teman-teman bisa bisa apa namanya, menggunakan sarana dan prasarana yang ada, dan memang udah di apa namanya, udah siap eh mengcreate-nya gitu. Tergantung kreativitas sih dari lembaga-lembaga tersebut gitu. Itu bisa di-create masing-masing oke. gitu. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa membahas lebih mendalam gitu ya Mas ya, tentang Bisa. bagaimana Siap. strategi-strateginya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Benny yang sudah sharing dengan teman-teman dari Sosial Academy malam hari ini. Juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, eh, saya dari tim Sosial Academy dan dari tim Sharing Academy undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih semua. Selamat Alhamdulillah, ya, semoga selamat bermanfaat beristirahat. ilmunya. Selamat beristirahat. Ya, terima kasih Mbak Rika. Izin Ya. live.